Kelaklah dulu cerita yang lain-lain. Abang punya inisiatif, Bengkulu punya ciri khas. Seperti Tanjak Jambi. Kenapa Kebek Pala yang menjadi pilihan? Kan mau mencari identitas Bengkulu nih. Benar-benar. Kita menciptakan sesuatu harus punya dasar. Benar. Kalau kita ciptakan sesuatu tidak punya dasar, maka apa yang kita ciptakan jadi sia-sia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke, bersama kami kembali Kabalai podcastnya BPNB Sumatera Barat. Masih dari kota Bengkulu di peninggalan sejarah Benteng Malboro, kami akan berbincang-bincang dengan seorang seniman serba bisa, seniman apa aja, pokoknya gelarnya seniman dan dia bisa menyenikan apa aja. Saya sudah bersama Firdaus Alamsah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat Firdaus. Alhamdulillah. Saya lebih suka memanggilnya Das saja. Das ya, karena betul. lebih Karena dekat ya rasanya Mbak ya. Iya, karena panggilan yang selalu melekat dari Firdaus sering dipanggil dengan Das. Firdaus adalah salah satu yang ikut melestarikan atau mempopulerkan dan membudayakan penggunaan kebek pala. Ya, yang menjadi busana yang bisa dipakai sehari-hari oleh kalangan muda khususnya di Kota Bengkulu. Nah, sekarang saya akan bertanya ini Das, kenapa kok bisa kebek pala ini menjadi sesuatu yang diangkat mulai dari kapan? Jadi ya sebelumnya Assalamualaikum sahabat Sumatera semua, sahabat Sabang sampai Papua. Jadi seiring balam dengan merbah bersarang di Buku Bulu. Iya. Seiring salam setengah sembah kami orang Melayu Bengkulu. Jadi apa yang dikatakan Mbak Tari, sejak kapan nih kebek pala dipakai, terus kapan ini kenapa sampai bisa seperti ini? Jadi kami masyarakat Melayu Bengkulu itu harus punya ciri khas. Sebelum ketemu sama Bapak Wakil Wali Kota, kami sudah punya sebuah ide. Ide itu sekitaran tahun 2015. Ketemu kawan-kawan di Riau waktu itu. Di situ merasa Bengkulu menjadi kayak anak tiri. Jadi kalau Riau punya Tanjak, ada Jambi ada Tanjak, Bengkulu ada di Medan. Terus Bengkulu mana nih? Bengkulu mana? Nah, terus sepulangnya kami dari situ, ada inisiatif, ada dorongan keras dari kawan-kawan se-Sumatera waktu itu, Bengkulu juga harus punya ciri khas. Dan itu terjadi, dan kami bikin sesuatu yang menciri khaskan Bengkulu. Bahannya dari batik juga. Tapi itu jalan di tempat, Mbak Tari. Tahun 2015 2015 itu jalan di tempat. Kita pakai di kalangan kita aja. Jadi dipakai kalangan kita aja, tidak jalan, cuman dipakai itu hilang. Nah, di situ kami garis bawahi bahwa sehebat-hebat seniman, tanpa ada pihak lain yang mendukung, bahwa itu akan menjadi tong kosong nyaring bunyinya. Iya. Nah, akhirnya doa itu terjawab, maka kita terus berproses waktu itu, pendekatan dengan kawan-kawan, Bengkulu harus punya ciri khas. Ketemulah kami sama Bang Deddy Wahyudi. Dia sosok figur di Bengkulu, sekarang menjadi wakil wali kota. Pada waktu itu beliau menjabat sebagai wakil wali kota. Oh iya, sudah menjabat wakil wali kota di tahun 2021 lah. Iya. Nah, ketemu waktu itu ingin bicara bukan soal kebek pala, Mbak Tari. Jadi? Kita bicara tentang keberangkatan seniman ke Solo. Nah, dari sela-sela obrolan, Bang Deddy bilang, kelaklah dulu cerita yang lain-lain. Abang punya inisiatif, Bengkulu punya ciri khas. Seperti Tanjak Jambi. Iya. Seperti gayung bersambut. Saya bilang, Bang, saya ada karya kalau untuk hal yang seperti itu. Tidak, Abang kasih waktu 7 hari lah, kira-kira itulah bahasanya. Abang kasih 7 hari bikin lampek buah. Kalau Abang pilih salah satu. Yang mana menurut Abang layak untuk menjadi ikon Bengkulu.
Dengan dikasih waktu 7 hari, waktu itu kami selesaikan 2 hari. Karena memang bentuknya sudah kami miliki. Iya, sebelumnya kan 2015 sudah kami dibicarakan. bikin, ya. Akhirnya kami bikin daun kacang. Udah itu sudah bikin daun kacang. Lupa ada kawan dua orang lagi itu bikin dari Global Art. Daun kacang sama silur padi. Terus dari tatapan pertama, Bang Dedi itu jatuh cintanya kepada silur padi. Waktu itu silur padinya kami bikin dari benang benang kain songket. Bang Dedi bilang, wah Iko yang mantap. Terus di tengah kerumunan orang banyak waktu itu di Pantai Berkas, ada seniman, ada kabit kebudayaan, ada kawan-kawan dari dekat Dewan Kesenian Kota, terus ada Wawali dan kawan-kawan lain. Pak Wawali bilang ini yang harus kita lestarikan. Ibu kabit awak ingat waktu itu. Ibu kabit nih tolong nih, jangan mati suri, jangan mati sampai hari ini saja. Jangan angek-angek ayam aja. Jangan angek-angek cerai ayam. Terus Bang Dedi saking tertariknya waktu itu kita masih ngambang-ngambang. Ngambang-ngambang apa makna dari silur padi. Bang Dedi nembak dari kuda waktu itu Mbak Tari. Jangan sampai kebek pala yang dikatakan silur padi yang dibikin oleh Firdaus Alam Saiko tidak punya dasar, tidak mempunyai arti dan filosofi. Iya. Jadi dengan pemikiran yang apa adanya waktu itu saya sampaikan secara singkat makna dari silur padi. Seperti saya memukau ribuan orang. Jadi walaupun matanya tidak melihat ke arah kita, tapi saya yakin telinganya mendengar. Dari makna filosofi yang saya babarkan waktu malam itu, maka aplaus itu yang bikin saya sedikit melayang. Untunglah saya bergantung di celana Cik Buyung. Kalau tidak tuh melayang. Saking kesenang karena penghargaan itu tidak bisa diukur dengan apapun. Iya, kepuasan apresiasi masyarakat membuat semangat kita jadi semakin melambung gitu. Sahabat budaya di seluruh Nusantara, kebek pala ini adalah ikat kepala seperti yang dipakai oleh Sidas ini dan menjadi ciri khas atau identitas masyarakat Kota Bengkulu saat ini. Dan kemarin itu sudah mendapat rekor muri dengan penggunaan atau pemakaian kebek pala ini sejumlah 4.500 yang digagas oleh UNIP. Jadi dalam rangka menerima mahasiswa baru, seluruh mahasiswa yang ada di UNIP mengenakan kebek pala ini. Benar. Nah, yang mempunyai ide nih untuk dijadikan rekor muri, ini siapa? Ini kalau awak bilang ini bukan suatu kebetulan dan ini adalah sebuah rahasia yang Tuhan nampakkan ke kita bahwa jalanilah dengan baik, maka kebaikan itu akan menindasi kamu. Menindas Mbak, menindasi kamu suatu saat. Jadi artinya setiap kita berbuat, baik, buruk, pasti ada resikonya. Nah, resiko baiknya nih. Waktu itu tanggal 19 Juli. 19 Juli saya dapat pesan singkat dari kawan-kawan mahasiswa BEM UNIP. Mereka ingin ketemu. Saya bilang ketemunya ngapu dulu. Kami tidak bercerita tentang kebek pala Bang, dan kami minta support dari Abang sebagai pencipta kebek pala. Kami punya misi besar untuk Bengkulu, bukan untuk kami UNIP. Kami sebagai penyelenggara, tapi ini untuk Bengkulu dan untuk kebek pala yang Abang ciptakan. Kami ingin ketemu dan tidak mau pakai pesan suara. Akhirnya ketemu, singkat cerita ketemu, langsung mereka sampaikan tanpa ada basa-basi. Kami kepingin menciptakan sebuah rekor muri, ini rekor muri dunia. Pemakaian kebek pala 4.500 disambut dengan kaganga waktu itu. Tulisan lama Bengkulu. Kaganga. Nah, dari salah satu ini harus menjadi rekor muri dunia, dibilang gitu. Awak bilang ini jangan lama-lama, tanggal berapa kegiatannya? Mereka bilang tanggal 8 Agustus. Maka awak terasa berdiri di atas paku nih, Mbak. Karena tanggal 19 Juli ke tanggal 8 Agustus. Mereka mintanya bukan di tanggal 8 Agustus, tanggal 5 barangnya udah jadi. Artinya udah lebih dari 10 hari lebih dikit dan kita harus bertanggung jawab penuh nih karena anak-anak mahasiswa itu untuk menyediakan 4.500 kebek pala. 4.500. Jadi kalau 4.500 kami bisa selesaikan, anak-anak ini bisa jalan. Kalau tidak bisa kita selesaikan, anak-anak ini nggak bisa jalan. Artinya seperti duduk di atas duri. Terus awak kompromi dulu dengan kawan-kawan. Kawan-kawan inilah yang bikin
sesuatu yang kecil ini menjadi besar. Akhirnya kawan-kawan bilang, jangan kita buang kesempatan. Karena biduk itu tidak akan kembali ke pulau sebelum mendapatkan sesuatu. Jangan pikir apa yang kita dapat hari ini, tapi kita pikirkan apa yang orang korbankan buat kita. Artinya mereka sudah berkorban nih. Ngapo sampai ke Bekpala ada di pikiran BEM Sungnip. Nah itu kalau menurut awak bukan sesuatu yang tanpa ada sebab. Pasti ada alasan. Pasti ada alasan. Nah terus saya bilang oke, dan kita mulai kerja hari itu. Tanggal 19 Juli, harinya sorenya kita langsung beli bahan sebanyak, karena bahannya tidak cukup. Ini bahannya datangnya 3 kali. 500 pertama, 500 bahan, 500 meter bahan pertama. Dikerjakan 1 hari setengah. Saya bilang ini mantap sekali. Jadi berapa 500 meter? Kalau 500 itu sekitaran 1.500. Karena 1 meter itu jadinya 3. Jadi kalau 500 meter pertama itu jadinya 1.500. Tapi dengan catatan, dengan waktu 1 hari setengah. 1 hari setengah. Wah, saya bilang ini kalau datang 500 lagi, 3 hari udah kelar. 3.000. Jadi 4 hari. 4 hari kelar. 6 hari saya bilang ini udah kelar. Ternyata betul, Mbak. Tidak tahu kekuatan itu dari mana. Tapi kami yakinkan bahwa ini nggak ada lepas tangan dari Tuhan. Betul. Kekuatan yang kita miliki seseorang manusia itu, sekuat-kuat manusia itu cuma 99%. Jadi satunya milik Tuhan. Jadi kalau saya yakinkan bahwa itu ada campur tangan Tuhan, maka ini nggak akan pernah sia-sia. Akhirnya sebelum tanggal 5, tanggal 29 pembukaan festival, jadi tanggal 31 barang itu sudah kami serahkan. 31? Tanggal 31 Juli. Udah kami serahkan. Pada janjinya tanggal 5? Tanggal 5. Dua sudah bilang kalau seandainya ini bisa dimurikan bang, kami bikin murikan ini pembuatan kebek balak tercepat sedunia. Ya karena tidak ada tempat lain kan, kebek balak ini tidak ada tempat lain. Iya. Jadi obrolan singkat itu, ini bukan milik saya, ini milik masyarakat Bengkulu. Iya. Terus kata seseorang yang bikin agak sedikit sakit. Jangan sombong sudah memiliki kebek pala, tapi sombonglah ini sudah dimiliki masyarakat. Masyarakat yang wajib sombong, jangan Firdaus Alamsa. Iya. Terus benar. Jangan bawa kota, jangan bawa provinsi. Kalau bawa kota, bawa provinsi, artinya kebek pala juga akan mati di tempat. Kalau dibawa nama kota, provinsi, bukan punya kita. Tapi ini saya nyatakan sama Bang Deddy kemarin, ini bukan punya kota, ini bukan punya provinsi, tapi ini punya masyarakat Bengkulu. Akhirnya semua kalangan wajib pakai dan wajib mencintai. Karena bukan milik saya kan? Iya, betul. Milik masyarakat Bengkulu. Wajib mencintai, wajib melestarikan. Itulah Mbak kira-kira cerita singkat dari 4.500. Iya, saya pengen diceritain lagi sepulang dari Riau itu. Kenapa kebek pala yang menjadi pilihan? Kan mau mencari identitas Bengkulu nih. Benar. Nah, dari mana nih ilhamnya atau memang dari apa sebetulnya menetapkan kebek pala ini sebagai identitas Bengkulu? Karena saya waktu itu dikirim ke Pekanbaru Riau dalam acara Pekan PPSS ya. Pekan Pelestarian Se-Sumatera waktu itu kalau nggak salah apa panjangnya enggak tahu. Nah, ketika lagi kumpul di Taman Budaya Riau, mereka bilang ini tengkuluk kami. Terus jadi rata-rata pada pakai ikat kepala semua. Iya. Terus ada yang bilang ini tanjak kami, ini tanduk runcing kami. Ini tanjak rumpak Palembang. Ini tengkuluk kami Medan. Bengkulu kayaknya nggak ada waktu itu saya pakai. Jadi memang nggak ada yang pakai ikat kepala dari Bengkulu. Aku pakai kopiah waktu itu. Oh iya. Pakai kopiah tapi kopiahnya dibalut kain batik. Iya. Nah, terus kenapa itu menjadi pilihan? Karena kebetulan jiwa Melayu itu udah 100% kan. Lahir 100%. Memang orang Melayu asli nih. Asli. Melayu Bengkulu asli. Melayu Bengkulu tanpa asli. Campuran. Memang kalau campur. Kalau ibu Cina, kalau bapak orang Bengkulu asli. Jadi kenapa jadi kebek pala jadi pilihan? Tidak yang lain. Karena kita harus fokus dengan apa yang menjadi jati diri. Kalau yang lain ada kulit lantung, ada lagi dol. Kalau untuk yang lain-lain pelakunya banyak dan kita tidak spesial di situ, Mbak. Jadi saya bilang saya harus fokus dengan kebek pala. Kebek pala. Nah, waktu itu kami bikin karena awak bergabung dalam satu
kelompok seni musik gamat. Awak bikin dulu nih untuk pemusik gamat dulu. Dipakai waktu itu warna merah, ada mungor apresianya. Hilang. Kami aja yang pakai. Artinya yang lain tidak. Nah, berjalan dari situ, Kebek Pala ternyata punya tempat dan punya jawaban di tahun 2021. Iya. Nah sekarang gini, Kebek Pala ini melihat dari mungkin Sidas pernah meriset atau melihat dari sesuatu atau bagaimana perjalanan sejarah sehingga bentuknya menjadi seperti ini digali dari budaya nenek moyang kita atau gimana? Nah ini menarik, saya harap Mbak Tari bertanya seperti itu karena memang kita menciptakan sesuatu harus punya dasar. Benar. Kalau kita ciptakan sesuatu tidak punya dasar, maka apa yang kita ciptakan jadi sia-sia. Jadi berdasar dari karena kita kembali, saya dekatnya dengan orang-orang adat. Saya tahu kalau adat itu tidak pernah lepas daripada satu daerah. Jadi karena kita yang ciptakan ini untuk budaya, maka dasar-dasar itu harus kita tuangkan di dalam karya yang kita bikin. Nah, terjadilah 3 lapisan pertama. Ini kita lipat 3. Ini kainnya berawal dari segi 4. Ukuran 60 kali 60 cm. Kalau aslinya ya. Kainnya kalau aslinya, sekarang kan ini ready to use. Sekarang sudah diciptakan sama Sidas yang tinggal memakai saja. Tinggal pakai saja. Tapi aslinya dia aslinya dari kain. Ini kain ukuran 60 kali 60 cm. 60 kali 60 cm. Ya, setelah kita bikin ada 3 lipatan pertama. Ini 3 lapis. 3 lapis. Ya. Ini mungkin tahu ini 3 lapis. Ada 3. Ya, 3 lapis. Ini sesuai dengan 3 peranata adat kota. Tali 3 sepilinan, 3 tungku sejerangan, adat syarat dan pemerintah. Ini orang adat ada di sini, saya nggak takut ngobrol, karena saya sumbernya memang dari orang-orang yang pintar. Jadi ada simbol. Ada simbol, ada 3 lampisan ini, 3 tali sepilinan, 3 tungku sejerangan. Jadi sesuai dengan 3 peranata adat kota. Terus kalau kita sebelum dilipat menjadi sebuah garis, ini kalau kawan-kawan bisa tengok ada segitiga junjungan namanya. Segitiga junjungan. Ini segitiga junjungan namanya. Dalam adat Bengkulu apa ini? Kalau artinya? Kalau segitiga junjungan ini dari makna dari 3 segitiga junjungan, adat bersandi syarat bersandi kitabullah. Itu kenapa saya buat seperti itu dan bukan tanpa alasan. Ini saya tanya dulu sama pakar-pakar budaya yang ada, pakar adat yang ada di Bengkulu, sama Cik Buyung, Junaidi Zul, Sukri Ramzan, terus Bang Dedi juga kepingin punya makna ini nggak sebatas kaleng-kaleng. Jadi maknanya nggak kaleng-kaleng. Ini ada segitiga junjungan namanya adat bersandi syarat bersandi kitabullah. Terus kenapa harus melengkung? Nah kenapa dilipat lagi ke bawah? Kenapa harus dilipat lagi? Inilah makna silur padi, Mbak. Inilah dikatakan makna silur padi. Walaupun bagaimana kan seniman itu kan punya kiasan. Itu nggak mirip padi, memang siapa bilang mirip padi. Tapi ini adalah yang kita bikin makna silur padi itu. Silur ada di sini. Itu apa silur? Silur itu kira-kira nih garis kira-kira Mbak. Ya seperti padi kira-kira gitu. Dibikinlah sedikit agak menunduk karena seperti filosofi padi tidak ada manusia yang bisa meninggi karena manusia adalah makhluk ciptaan. Betul. Semakin tinggi harus semakin merunduk. Nah, inilah makna daripada silur padi. Ada lagi pertanyaan yang di luar yang masuk logika, tapi kita harus jawab dengan hati. Terus kenapa Kebek Pala ini tidak seperti pakaian orang di luar? Kita harus ikat di samping. Nah, kenapa di samping? Karena dari kemarin saya juga penasaran, ikatannya di samping bukan di belakang. Jadi kan tidak simetris, berarti asimetris modelnya. Kalau kita ikatnya di belakang, maka akan mirip seperti Tanjak Jambi atau apa, Tengkulu misalnya apa. Tapi ini bukan karena kita tidak mau mirip, tapi dari makna dan filosofi ini adalah seperti tinggam. Tinggam itu apa? Tinggam itu kalau bagi orang Melayu itu adalah simbol senjata. Senjata itu tinggam. Jadi seorang pangeran Melayu atau sultan Melayu tidak pernah membawa senjata itu di sebelah kanan. Pasti mereka menyisipkan senjata pasti di sebelah kiri. Kalau sesuatu terjadi kira-kira itulah gambaran daripada kebek samping. Filosofi dari kebek. Kenapa diikatnya di samping?
Jadi kalau itu semacam simbol senjata kan ada agak naik sedikitnya. Iya. Oh, ikatannya memang nanti ngikatnya harus agak naik ya. Naik Jadi sedikit. seperti pegangan senjata. Nah, kira-kira itu menunjukkan bahwa ini sesuatu senjatanya lagi. Senjatanya orang Melayu itu tinggam, disimbolkan dengan tinggam, tapi taruhnya di sebelah kiri. Untuk lebih mencernal baik untuk kawan-kawan semua, kalau kita nyender, maka tidak terjadi sakit nih. Tidak sakit kepalanya karena jendul. Kalau kita di tengah sini ketika kita nyender di tembok, pasti akan ada terasa sakit. Iya. Terus kawan-kawan bilang lagi, kenapa harus di kaki, tidak di tangan atau tidak di perut? Namanya aja kebek pala. Jadi harus kita kebek ke kepala. Jadi disimbolkan silur padi ini adalah lambang silaturahmi yang harus kita junjung tinggi. Itulah kami kebek pala itu di AT. Kalau di kebek tangan, terserah lah orang nak kebek di tangan, nak kebek di kaki, nak kebek di perut, terserah. Tapi makna daripada kebek pala silur padi adalah lambang silaturahmi yang harus dijunjung tinggi. Barang siapa yang memutuskan tali silaturahmi, maka dia bukan umatku, kata Nabi Muhammad. Iya. Jadi jangan pernah memutuskan tali silaturahmi. Kami maknai itu dengan sebuah karya yang berjudul Kebek Pala Silur Padi. Mantap. Nah, tadi kan cerita Das kalau tidak hanya model silur padi sebetulnya yang diciptakan atau ada dari kebek pala ini gitu. Jadi model lain apa? Kalau model lain, kalau dulu seperti dia tetap naik tapi tidak ada silur padinya. Saya bikin daun kacang ini lurusnya satu, kayak daun satu lembar. Sebelah orang-orang bilang ini mirip sama udang Bali. Jadi itu alasan. Oh, ada lancipnya satu di sini. Ada lancipnya satu tinggi seperti daun. Saya maknai dulu itu tuh daun kacang. Tapi bukan tidak baik, tapi lebih ke Bali ketika orang lihat sekali, wah Bali ini. Tapi karena ini ada batiknya, ini ada bentuknya tidak seperti yang lain, maka inilah yang menjadi ikon kota kita, provinsi kita, masyarakat kita, Kebek Pala Silur Padi. Tapi ini tujuannya kan memang untuk dipakai sehari-hari ya. Jadi kebek pala ini memang pakaian sehari-hari ya. Bukan pakaian untuk upacara atau seperti apa? Enggak. Ini kalau di Badan Musyawarah Adat Kota itu ada namanya koordinator pengembangan budaya. Di kebek pala ini masuk di ranahnya dia pengembangan budaya. Tidak masuk ke acara-acara ritual tradisi. Apa saja. Tapi ke depan kalau dipakai untuk sebuah prosesi, kalau disetujui Badan Musyawarah Adat, kenapa tidak? Karena ini juga tidak jelek-jelek kan. Punya ciri khas dan ini harus dipatenkan. Asal jangan melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Badan Masyarakat, Badan Musyawarah Adat. Iya. Sebetulnya kebek pala ini kan berakar pada tradisi. Benar. Kemudian dimunculkan lagi untuk menjadi busana atau bagian dari busana yang bisa dikenakan sehari-hari. Dan mudah-mudahan anak-anak muda sekarang juga tidak akan malu lagi dan ini menjadi sesuatu yang kebutuhan. Benar. Jadi artinya kebutuhan kan bahwa sama dengan kopiah, sama dengan tutup kepala yang lain di kalangan laki-laki dan ini bisa menjadi identitas Bengkulu. Seperti kalau kita ke Bali, itu semua kan memakai udeng. Jadi blangkon di Jawa dan segala macamnya. Tapi paling tidak yang perlu kita apresiasi bahwa ada sekelompok anak muda yang menginisiasi pakaian tradisional, kemudian dimodernkan dan kemudian sekarang sudah booming karena sudah menjadi rekor muri tanggal 8 kemarin. Nah, tanggal 8 Agustus kemarin. Jadi Das, sebetulnya adakah mimpi-mimpi lain dari Das dalam rangka memajukan kebudayaan ini? Karena ini adalah salah satu bentuk pemanfaatan ya. Kadang-kadang kita hanya melakukan perlindungan saja, pelestarian hanya perlindungan saja, tetapi pemanfaatannya yang belum. Karena ini potensi ekonominya besar loh. Besar. Benar. Karena oleh-oleh Bengkulu sudah jadi tambah satu lagi nih. Nah, kira-kira mimpi-mimpi yang lainnya apa kira-kira Das? Saya tidak pernah berharap lebih dari budaya karena pelaku budaya atau pencinta budaya sampai hari ini dijamin nggak bakal kaya-kaya. Tapi paling tidak mimpi ini akan menjadi kenyataan untuk membuat orang lain bahagia. Salah satunya misal dengan membumingnya, dengan banyaknya orang yang suka, dengan banyaknya orang yang tahu tentang kebek pala Silur Padi Bengkulu, maka kehidupan taraf ekonomi kreatif di Bengkulu akan lebih baik. Nah, itu. Contoh waktu saat pengerjaan PR Ibu Kebek Pala itu merekrut ibu-ibu yang pandai menjahit. Merekrut ibu-ibu yang kesehariannya nyantai-nyantai ternyata punya kegiatan yang positif.
Jadi sampai keluar kato-kato yang keluar dari mulut ibu-ibu, daripada ngupek, lebih baik melipek. Daripada ngupek mending melipek. Melipek. Ada hasil walaupun tidak bikin kaya tapi bisa bikin bahagia. Iya. Jadi karena itu ya, ini butuh keterampilan juga membuat kebek pala ini. Betul. Karena harus dilipat-lipat. Jadi dilipek. tidak hanya dijahit tetapi ada cara melipat tertentu. Diajarkan dulu, cara melipatkannya diajarkan dulu. Terus kalau seandainya penjahitnya harus kita kasih tahu dulu. Kalau sudah satu kali dikasih tahu, mereka kan orang-orang cerdas. Iya. Akan bisa. Tapi tetap setelah jadi kita periksa dulu. Iya. Kalau ada salah kita rubah. Iya. Sahabat budaya di seluruh Nusantara, sebetulnya seperti ini yang kita harapkan, bahwa dari tradisi itu juga bisa muncul manfaat ekonomi. Amin. Jadi maksudnya mari kita semua menggali tradisi-tradisi kita sehingga bisa dimanfaatkan secara ekonomi, dan Bengkulu sudah memberikan contoh. Wah, luar biasa nih. Bahwa apapun yang dimunculkan dari kelompok anak muda ini, terutama si Firdaus Alamsyah ini, dengan menginisiasi pembuatan kebek pala, kemudian harus didukung. Kuncinya itu semoga para pengambil kebijakan juga ikut nonton ini nanti. Bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri, tapi kita harus bekerja bersama-sama. Dan satu pesan untuk generasi muda terkait dengan kebek pala ini apa? Jadi pesan untuk generasi muda, jangan pernah malu kalau mengakui kalau kita memiliki budaya. Artinya kalau kita tidak malu, kita harus berbuat, dan harus setidak-tidaknya kalau tidak bisa berbuat, berkarya, cintai saja dan lestarikan. Ya, itu pesan untuk budaya. Jadi paling tidak mencintai saja itu sudah alhamdulillah sekali. Betul. Mudah-mudahan setelah mencintai, dia juga akan bisa mengembangkan. Dan kecintaannya semakin muncul. Das, terima kasih. Satu lagi nih, sebetulnya profesinya apa sih? Sebelum ditutup, profesinya apa nih? Jadi kalau karena seniman apa aja? Seniman apa aja? Iya, Jadi kalau keseharian kita bagian listrik, bagian listrik di salah satu perusahaan. Mudah-mudahan itu menjadi rezeki halal buat saya dan keluarga. Itu adalah yang nggak bisa ditinggalkan, walaupun kita banyak karya, walaupun kita banyak kerja, tapi itu adalah salah satu ajang untuk bikin keluarga saya bahagia gitu. Saya operator di suatu genset di salah satu perusahaan. Iya, terus kemudian juga berkesenian? Berkesenian, saya masuk di mana saja, musik Melayu, khususnya musik tradisi, menyanyi, mencipta lagu. Sebagai anak Bengkulu bisa mendol? Anak Bengkulu harus bisa mendol. Bukan anak Bengkulu kalau tidak bisa mendol. Bukan anak Bengkulu kalau tidak bisa mendol. Oke. Senang sekali saya sudah ngobrol banyak dengan Firdaus Alamsyah. Mudah-mudahan gerakan ini menjadi pemicu bagi daerah-daerah lain untuk menggali budayanya, untuk mengemas menjadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan secara ekonomi. Dari Benteng Marlborough Bengkulu, Kabalai podcastnya BPNB Sumbar, kita akan bertemu dalam sesi yang lainnya. Terima kasih Das. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.